Hai, kembali lagi di channel aku, yaitu CS Art Design. Jadi, di video-video aku yang lalu, kan aku udah bahas mengenai tangga, udah bahas mengenai lantai, dinding. Jadi, kalian udah tahu lah ya fondasi-fondasinya. Dan di kesempatan kali ini, aku akan bahas lagi mengenai atap. Nah, jadi per video ini 2 minggu yang lalu, tuh aku sempat nggak upload selama seminggu dan aku minta maaf banget karena aku lagi sakit parah dan aku emang harus butuh istirahat total selama seminggu. Aku masih kerja full time dan kerjaanku tuh juga sibuk banget. Jadi memang aku benar-benar butuh setidaknya break dari hobiku yang lain, yaitu buat video kayak gini. Jadi aku harus break dulu dan aku fokus ke kerjaan full time dan istirahat. Dan terima kasih banyak karena kalian dan dukung terus, jadinya aku juga gak patah semangat untuk buat video edukasi kayak gini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke tutorial kita yang kali ini, yaitu cara buat atap. Jadi cara buat atap nih sebenarnya mudah banget di Revit. Sekarang aku ada dinding, kalian gak usah hirauin dindingnya nih berapa angkanya, karena aku random banget ini buatnya jugaan. Jadi kalau misalnya kalian ke architecture, di sini tuh ada roof. Tapi kalau kalian ke struktur, di sini nggak ada pilihan roofnya. Jadi kalau kalian membuat atap, kalian buatnya di arsitektur terus di roof. Nah, sebelum roof, itu kan sebelumnya ada yang namanya ceiling. Jadi kita buat dulu tutorial mengenai ceiling dulu aja. Jadi kalau misalnya kalian ke elevation, kita ke elevation east. Sekarang dinding kita nih di ketinggian 8000 unconnected. Kita buat aja ketinggiannya di level 2. Nah, biasanya aku suka lakuin adalah aku buat level baru. Jadi ini aku copy aja. Lalu misalnya jaraknya dari ceiling itu 600 maksudnya. Jarak dari level 2 ke ceiling. Nah, ini aku kasih namanya bukan level 3. Tapi aku ngasihnya level 1 FCL. Karena memang ini buat FCL. Dan oh iya, kalau kalian ke level, ini kan ketumpuk-tumpukan. Ini kalian ada at elbow ini, kalian tinggal klik aja. Terus kalian bisa geser kayak gini. Jadi supaya ngelihatnya lebih enak gitu, nggak ketumpuk-tumpuk. Jadi kalian bisa kayak gini. Nah, jadi kita sekarang ada level 1, ada level 1 FCL, dan ada level 2. Ketinggiannya 3000. Ini kalian bisa ubah jadi 3600 misalnya. Yap, kayak gini, 3600, terus level 2-nya 4000. Nah, kalian misalnya membuat ceiling di sini, ini kalian langsung ke level 1 aja. Lalu di bagian sini, architecture tuh ada ceiling. Kalian pilih ceilingnya. Ada 2 macam. Yang pertama tuh automatic ceiling, ada yang sketch ceiling. Kalau automatic ceiling tuh dia langsung, kalau kalian arahkan kursornya ke dinding kalian, dia langsung muncul warna merah ini. Yaitu ceilingnya tuh boundariesnya di sini. Ini kalian bisa buat. Terus ada warning kan, kalau kalian klik itu ada warning. None of created elements are visible in floor plan level 1. Kenapa nggak kelihatan? Itu karena sekarang kalian di floor plan level 1, view range-nya 1200. View range-nya tuh di 1200 kalau kalian lihat. Aku tunjukin deh. Ini level 1 kita. View range kita itu sekarang tuh ada di cut plane-nya 1200. Top range-nya tuh 2300. Nah, kita membuat ceiling-nya itu kan bukan di antaranya cut plane dan top plane ini kan. Jadi kita harus ke ceiling plan. Kalau kita ke ceiling plan, kita lihat di sini tuh ada ceilingnya kita udah muncul. Kalau kalian lihat ke properties compound ceiling, jadi sudah muncul ya di sini. Kalian harus ke ceiling plan baru kelihatan. Nah, berikutnya kalau kalian lihat ke properties, dia ini ada di level 1, ketinggiannya 2600. Padahal kita maunya kan ketinggiannya di 3600. Cuma aku nggak suka kalau buat kayak gini, jujur aja. Aku lebih suka kalau misalnya aku buatnya langsung aja, ini aku nolin.
Dan levelnya ini aku ganti ke level 1 FCL. Kayak gini. Jadi kalau misalnya kita ke ease, kayak gini, dia tuh ceilingnya tuh langsung di level 1 FCL. Kalian nggak usah pakai offsetan dari level. Tapi memang cara kerja orang kan berbeda-beda. Ada yang lebih suka di level 1 terus di offset ke 3600. Sama juga kalau kita lihat ini level 1 ya. Terus aku offset 3600, aku klik apply, sama tempatnya di sini, tetepan. Cuman aku lebih suka buat langsung kayak gini aja, level 1 FCL. Jadi kalau misalnya level 1-nya ini aku mau ubah FCL-nya jadi 3400, dia otomatis ikut ke level 1 FCL ini. Karena kan constraint-nya ini aku buatnya di level 1 FCL. Jadi kalau misalnya kalian ubah, misalnya ini jadi 2600, dia langsung ikut 2600. Ini kenapa aku suka buat kayak gini, itu soalnya ntar aku ganti lagi 3600. Nah, kenapa aku tuh suka buatnya, dia langsung constraint-nya ke level 1 FCL. Kenapa aku harus buat levelnya dulu? Level 1 FCL. Kenapa nggak aku offset aja dari level 1, aku tambahin offsetnya jadi 3600. Jadi semuanya ini ada alasannya ya. Yang pertama, itu karena aku tahu kalau misalnya project itu kecil skalanya, itu gampang kalau misalnya ada revisi, kalian tinggal ubah-ubah aja offsetnya. Cuman kalau projectnya dalam skala besar, aku takut akan ada kesalahan. Jadi aku lebih suka ngerjain sesuatu aku constraint berdasarkan level. Jadi kalau misalnya ada revisi, itu aku langsung gampang. Misalnya aku ada 20 ceiling di project aku. 20 ceiling di setiap ruangan yang berbeda. Ceilingnya berbeda gitu. Itu aku langsung constraint di level 1 FCL. Kalau misalnya klien minta, aku mau ketinggian ceilingnya aku turunin jadi 3400, aku nggak usah susah-susah untuk pilih ceilingnya satu-satu terus aku ganti offsetnya satu-satu. Aku nggak usah susah-susah kayak gitu. Yang aku lakuin adalah aku langsung ubah ketinggian dari level 1 FCL-nya ini. Aku langsung ubah ke 3400. Jadi semua ceiling itu langsung turun ke 3400 berdasarkan dari level aku. Kayak gitu, tapi terserah kalian kerjain kayak gimana ya. Aku kasih tips and tricks sedikit untuk buat ceiling kalian. Nah, di ceiling ini kalian bisa pilih ada banyak macam. Ini ada plain, ada 600 kali 600 grid. Ini kalau kalian lihat di sini nggak kelihatan, tapi kalau kalian ke level 1, ini kalian bakal kelihatan ada patternnya itu 600 kali 600. Ini kalian bisa ubah jadi 600 kali 1200 juga. Lalu, ini kalian tahu nggak sih kalau kalian itu bisa ubah, jadi misalnya garisnya ini kalian bisa align sama dindingnya. Misalnya kayak dindingnya aku alignin dari sini, aku mau align sama garis yang di sini. Ini kalian bisa alignin kayak gini juga. Untuk patternnya ini kalian bisa align sendiri. Nah, kalian bisa pilih, kalian bisa ganti juga. Nah, untuk yang plain, dia tuh nggak ada gridnya ya. Jadi untuk plain tuh ya plain gini, nggak ada gridnya. Nah, gridnya ini pun kalian juga bisa ganti. Misalnya ini gridnya kekecilan, 600 kali 600. Kalian misalnya mau ganti gridnya ini jadi berapa ya nak ya? 3000 kali 3000 gitu misalnya. Ini kalian bisa ke sini, property, selalu seperti biasa di edit types. Di edit types ini kalian bisa ke edit. Nah, di edit ini kalian lihat dia tuh ada strukturnya ini by default. Kalian bisa pilih material dari ceiling kalian, mau materialnya apa. Lalu di sini tuh ada finishingnya. Aku contohin dulu ya materialnya ini. Kalian di sini tuh ada banyak macamnya. Ini kita biarin aja materialnya default, terserah nih materialnya enaknya apa. Karena aku juga nggak kepikiran mau kasih material ceilingnya apa. Thickness-nya ini, ketebalannya kalian bisa ganti sesuai kalian maunya gimana. Sekarang total thickness-nya tuh 52. Kita bisa ganti misalnya 40 kali 20 jadi 60 gitu. Bisa.
Lalu berikutnya di finish. Nah, untuk ganti gridnya nih, kalian ke finishnya. Di sini tuh ada ceiling tile. Kalian ke edit material. Nah, kalau kalian lihat di ceiling tile 600 x 600 ini, di bagian appearance, dia itu udah ada pakai image. Nah, image-nya ini kalian bisa edit-edit. Misalnya brightness-nya, misalnya keterangan, kalian mau ngedit jadi lebih gelap, itu kalian bisa edit di material di image-nya ini, di gambarnya. Lalu kalian juga bisa posisinya ini kalian bisa ubah-ubah. Ini kalian bisa ubah X dan Y-nya ini. Kita biarin aja 0. Kita bisa rotasi kayak gini. Ceilingnya kita bisa rotasi-rotasi. Berikutnya dari scale-nya ini kalian juga bisa scale. Sebelum kita ubah-ubah di sini, aku mau duplikasi dulu. Jadi tadi kan nggak sengaja keubah. Cuma nggak suka karena aku tahu suatu saat lagi aku akan butuh material itu. Jadi aku pasti harus create new materials atau duplicate selected materials. Aku duplikasi dulu. Terus di sini aku ubah namanya jadi 3000 kali 3000. Nah, ceiling tile-nya aku ganti, terus di sini itu aku ganti 3000 kali 3000. Sekarang tuh 4876. Ini aku kayak gini, udah klik OK dan jadi untuk sekarang dia materialnya jauh udah lebih besar. Sini di bagian graphics, kalian lihat kan foreground-nya ini sekarang 600 kali 600. Kan kita mempunyai 3000 kali 3000. Jadi kalian bisa duplikasi. Di sini duplicate. Lalu di sini kalian ganti 3000 kali 3000. Nah, di sini line spacing-nya nih kalian juga ganti, bukan cuma namanya aja. Kalian ganti jadi 3000 kali 3000, kalian klik OK. Klik OK. Apply, OK. Lalu klik OK. Apply, OK. Nah, sekarang jadinya dia besar-besar kayak gini. Dia jadinya per kotak 3000 kali 3000. Lalu seperti yang aku udah bilang, kalian bisa align ini garis di line seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di bagian 3D-nya, aku tunjukin, aku buat section box. Ini aku section box. Lalu ini sekarang dia tuh besar-besar kayak gini. Ini kita ubah jadi realistik. Nah, dia ceilingnya nih dari gambar ya, jadi maka dia kayak gini. Nah, kita kan tadi udah ubah ukurannya jadi 3000 kali 3000 di gambarnya. Maka dari itu sekarang dia juga gambarnya jadi besar kayak gini. Kayak gitu buat ceilingnya. Nah, kenapa atasnya ini nggak kotak-kotak? Karena seperti yang kita udah lihat, di strukturnya tuh kita ada struktur, ada finish. Di bagian bawahnya itu tuh finishnya. Materialnya yang ceiling tile 3000 kali 3000 ini. Nah, kita klik OK dulu. Sekian mengenai ceiling. Sekarang kita mau lanjut ke atap.